Nadia membaca baris demi baris pesan teks milik Gani bersama ibunya. Gadis cantik ini jadi merinding sendiri. Pantas saja Gani jadi gusar begini. Ternyata mereka jago ngegas dan ngancam. Alhasil anaknya jadi labil bin aneh. Kasihan kamu Gan-Gan. Semoga Tuhan memberimu jodoh terbaik. Gimana? Mau tidak? Tanya Gani. Mau ngapain? Di anak ini nyari masalah. Nadia melirik kesal. Bukan begitu Nat. Ini mama sama papaku lagi perjalanan ke sini. Terus aku mesti ngomong sama mereka apa? Ah, nggak tahulah. Aku ikut ajalah. Sepertinya Nadia masih belum menyadari bahaya yang mengancamnya. Kedatangan kedua orang tua Gani ke tempat ini. Bukankah sama dengan menjebaknya? Namun, Nadia benar-benar tidak berpikir sampai sana. Bahkan dia masih santai dan mencoba memberikan nasihat untuk Gani dengan bijak. Gini aja Gan, jangan dibuat susah. Kamu kan banyak teman cewek di kantor. Tinggal kamu pilih aja tuh. Yang menurutmu paling baik, ucap Nadia. Gani menatap Nadia, lalu ia pun menjawab. Nat, kamu kayak nggak tahu aku aja. Aku kan antisosial, kecuali urusan kerja. Teman pria saja bisa dihitung jari, apalagi teman cewek, yang deket yang cuma kamu doang, ucap Gani jujur. Pokoknya, sekarang gini aja Gan. Kamu selesain urusan kamu. Nanti masalah orang tuamu, aku coba bantu ngomong siapa tahu mereka mau ngertiin kamu. Mau memahami kamu. Biar nggak dipaksa nikah dalam waktu dekat ini, ucap Nadia. Gani menatap Nadia. Ingin percaya, namun, ia juga berharap bahwa gadis yang ada di depannya ini mau menjadi istrinya. Ah, pokoknya aku nggak mau tahulah. Nanti kalau ibu sama ayahku mau aku nikah di hari itu juga, maunya aku nikahnya sama kamu. Terserah kamu mau apa enggak. Pokoknya sama kamu. Itu aja, titik. Dahlah, makin lama debat sama kamu makin nggak nemu-nemu jalan keluarnya, ucap Gani. Enggan berdebat dengan gadis yang mulai menjengkelkan baginya. Kok jadi aku diikut-ikutin? Ini kan masalah kamu sama calon istrimu, sama ibu ayahmu. Gimana sih? Aneh dah. Nadia ikutan kesal. Kenapa sih pada nggak bisa santai? Pada nggak bisa ngertiin aku. Baru juga patah hati, masak dipaksa suruh kawin. Ya Tuhan. Gani menekuk kakinya dan menyembunyikan wajahnya di antara sela-sela kakinya tersebut. Itu karena mereka khawatir sama kamu Gan. Mereka takut kamu nggak bisa move on dari mbak mantan. Makanya suruh buru-buru nikah. Mungkin, mereka mikir dengan kamu menikah, kamu bisa melupakan dia, jawab Nadia santai. Tapi nggak secepat itu juga kali Nat. Ya, mungkin mereka eman, udah bayar WO. Catering mahal-mahal. Masak nggak jadi acaranya. Ya udah, makanya kamu aja yang nikah sama aku. Kan enak, kamu nggak usah susah-susah cari calon suami. Kan aku cakep, pinter, soleh, iya kan? Itu kamu loh ya bilang. Gani kembali menatap Nadia. Ya Allah ya Tuhanku, mengapa engkau mengizinkanku bertemu dengan pemuda model aneh gini? Gini Logan, ini bukan urusan elunya bagaimana. Tapi, yang namanya menikah itu, butuh mental yang kuat. Harus ada dasar cinta, biar pondasi kuat, kokoh, tahan banting. Menikah itu nggak asal kayak gini, Gani. Ya Allah ya Karim. Coba aku tanya, kamu ngebet banget ngajakin aku nikah, emang kamu cinta sama aku? Cecar Nadia. Enggak, tapi aku sayang. Jawab Gani jujur. Nah makanya, kamu cuma sayang sama aku sebagai sahabat kan? Bukan sayang seorang cowok pada ceweknya. Buka ketertarikan seorang pria pada wanita. Iya kan? Kan aneh kalau kamu tiba-tiba ngajakin aku nikah, tapi kamu nggak cinta. Lagian aku kan bukan kriteria kamu Gan. Kamu kan suka yang cantik, manis, ceria, yang punya dada berisi. Gemoy, semohai, bohai. Pokoknya yang cantik hakikilah. Sedangkan aku, jelek, item, kerempeng, dada rata, iya kan? Ini pun kamu yang bilang semalam.
Jadi gimana tuh? Masak mau punya istri kayak begitu? Emang nggak malu kalau ajak cewek ke kondangan, yang digandeng ceweknya model begini? Aneh kamu nih Gan. Nadia melirik Gani aneh. Aku nggak peduli. Yang penting mulai sekarang. Kamu pacarku, calon istriku. Nanti kalau ibu sama ayahku datang, aku bilang aja, udah punya pengganti Mariska. Nggak usah repot nyariin jodoh, titik, ucap Gani santai. Nadia tak menjawab, namun juga tidak peduli. Baginya Gani sedang konslet. Tidak perlu jadi followernya. Unfriend aja Nat, unfriend. Nadia tersenyum sendiri membayangkan kekocakan Gani. Ternyata pria yang memiliki karisma berwibawa bisa oleng juga karena cinta. Gani, kamu kok menggemaskan banget kalau on. Emang bener kata orang, kalau cinta bisa mengubah segalanya. Sabar ya Gan, mungkin belum waktunya kamu ketemu jodoh. Nadia tersenyum sambil menahan tawa. Jangan tertawa, Gani memperingatkan. Enggak, santai bos, santai. Belanda masih jauh. Nadia terkekeh. Siapa bilang Belanda dekat, gerutu Gani kesal. Nadia kembali melirik Gani. Ternyata Gani memang sangat kocak jika galau. Masih belum menyadari bahaya yang mengancam, Nadia kembali bersiap mengemas alat make up dan juga skincare miliknya. Nadia tak mau ambil pusing dengan kegalauan Gani. Sebab baginya, apapun yang Gani katakan bukan dari hati, melainkan emosi sesaat. Semuanya akan segera berubah ketika dia, si Gani, mendapatkan tambatan hatinya yang sesungguhnya. Enggan menghiraukan rengekan Gani, Nadia pun meraih ponselnya dan menghubungi sang adik yang hendak menjemputnya. Tak ayal, Gani pun protes. Kok malah telpon adikmu si Nat? Kan kita mau ketemu sama ibuku. Siapa yang mau ketemu sama ibumu? Orang aku mau pulang sih. Jawab Nadia. Ingin menghindar, tak mau terjebak ke dalam masalah yang kini dihadapi Gani dengan kedua orang tuanya. Ya nggak bisa gitu dong Nat. Kamu jadi teman nggak asik Nat. Katanya mau bantu aku ngejelasin ke mereka. Gimana sih? Emang harus sekarang? Nggak Nat, tunggu lebaran semut. Gani cemberut kesal. Nadia tersenyum menahan tawa. Iya, nanti aku bantu ngomong sama ibumu. Jangan marah, santai. Nadia tersenyum. Nggak ada yang lucu, nggak usah ketawa, larang Gani. Iyo, sensitif mentu Abang Gani Zeyeng. Abang lagi PMS ya? Canda Nadia. Apalagi itu? Tanya Gani. Tamu istimewa Gan. Nggak tahu juga. Nadia mencebikkan bibirnya. Ah, embohlah. Gani melirik kesal. Hahaha, adek kone Sunan. Wes mending kita keluar, kita tunggu ibu sama ayahmu di lobi. Kalau di kamar gini, takutnya kita disangkanya abis ngapa-ngapain, iya kan? Ajak Nadia. Oke, marilah, balas Gani. Sayangnya sebelum mereka melangkah meninggalkan kamar hotel ini, pintu diketuk sangat keras. Seseorang yang ada di depan pintu tersebut juga terdengar berteriak marah. Gani dan Nadia saling menatap. Bingung plus salah tingkah, sebab tak menutup kemungkinan tamu yang datang membawa amarah. Siapa itu Gan? Tanya Nadia takut. Nggak tahu Nat. Tapi kalau ibu sama ayahku, kenapa gedornya kayak nggak ada aturan gitu? Gani ikutan gugup. Sebaiknya kamu buka Gan. Nggak usah takut, toh kita nggak ngelakuin apapun. Jawab Nadia. Kamu benar Nat. Kita kan nggak melakukan apapun. Ngapain takut? Gani langsung bersemangat. Sebab ia merasa tidak melakukan apapun dengan Nadia. Pasti mereka bisa melewati ini. Gani berjalan melangkah mendekati pintu itu. Tanpa aba-aba, ia pun langsung membuka pintu kamar itu. Betapa terkejutnya Gani. Mariska datang membawa keluarganya ibu dan ayahnya. Ada juga ibu dan ayah Gani. Mana wanita itu? Mana wanita penggoda itu? Serang Mariska. Wanita penggoda apa? Kamu jangan fitnah ya. Balas Gani tak terima. Tanpa meminta izin Mariska langsung menerobos masuk dan menghampiri Nadia.
Nadia yang saat itu belum siap, apalagi dalam keadaan kaki yang masih sakit, tentu saja sangat shock, terkejut. Apalagi Mariska langsung menamparkan dan mendorong Nadia, hingga gadis itu tersungkur. Ah, pekik Nadia kesakitan. Mariska, apa-apaan kamu? Gani langsung berlari dan memeluk Nadia yang saat itu hampir diinjak oleh Mariska. Minggir Gani, pelakor ini harus menerima akibatnya. Karena dia telah berani menggoda calon suami wanita lain. Teriak Mariska emosi. Dia bukan pelakor, aku dan dia nggak ada hubungan apapun. Jangan memutarbalikkan fakta kamu. Balas Gani emosi. Masih setia memeluk Nadia dan melindungi gadis tersebut. Bukan pelakor kamu bilang, ha? Kalian sekamar. Kita nggak buta Gani. Cewek sama cowok sekamar. Nggak ngapa-ngapain. Bukankah itu bullshit? Mariska menatap Gani berani. Kami nggak serendah itu. Asal kamu tahu itu. Balas Gani. Kamu pikir, kami percaya gitu? Sekarang aku tanya, ngapain semalam mutusin aku? Minta pernikahan kita dibatalkan. Apa maksudnya kalau bukan karena pelakor murahan ini? Apa Gani? Serang Mariska lagi. Gadis ini juga bersiap menyerang Nadia. Jangan sentuh dia brengsek, teriak Gani, sembari mengacungkan jari telunjuk ke arah Mariska. Pertanda amarahnya telah sampai di puncak. Mata Gani memerah, rahangnya mengeras. Gani benar-benar marah. Bahkan Mariska pun langsung memundurkan langkah, sebab dia takut. Gani tenang nak, tenang. Pinta ayah pemuda tampan ini. Gimana Gani bisa tenang ya? Wanita ular ini yang pengkhianat. Lalu hanya karena melihat aku bersama gadis lain di hotel, seenaknya saja dia memutarbalikkan fakta. Asal kalian semua tahu ya, Nadia bukan gadis seperti itu. Kami dekat, karena akulah yang menyebabkan kaki gadis ini terluka. Kedekatan kami hanya sebatas abang dan adik. Tapi jika kamu menuduh aku dan dia ada apa-apa, baik. Akan kujadikan kenyataan tuduhanmu itu, dan sebaiknya kamu bersiap menjadi tamu undangan di pernikahan kami nanti. Gani semakin erat memeluk Nadia. Sedangkan Nadia masih menyembunyikan wajahnya di dada pria yang saat ini sedang berusaha melindunginya dari serangan Mariska. Tuh kan, Bu, ya, dia yang berselingkuh. Bukan Mariska. Rizka cuma happy fun sama teman-teman, kenapa dia sewot? Kenapa dia langsung nuduh Rizka yang selingkuh? Ini nggak adil ya? Ucap Mariska, masih bersikeras memutarbalikkan fakta. Kamu jangan sok polos ya. Apa yang aku ucapkan adalah benar. Aku nggak asal ngomong. Aku memiliki banyak bukti soal semua kebohonganmu dan sekarang aku sudah muak. Aku nggak akan pernah lagi termakan rayuan mulut berbisamu itu. Terserah ayah sama ibuku mau percaya siapa. Pilih percaya sama aku atau percaya sama wanita murahan ini. Yang jelas, aku nggak akan pernah nikah sama wanita ular ini. Ucap Gani, seraya mengambil ancang-ancang untuk membopong Nadia dan membawa gadis ini keluar dari kamar menjengkelkan ini. Tak ayal, semua pun terdiam mematung. Tak menyangka, bahwa Gani bisa setegas ini. Tak percaya, bahwa Gani bisa semarah ini. Kedua orang tua Gani mengikuti pemuda itu dari belakang. Mencoba menghadang Gani, hendak meminta penjelasan dari pemuda itu. Tetapi sayang, Gani sama sekali tidak ingin mendengarkan mereka. Ia terus saja melangkah meninggalkan hotel ini, untuk kembali membawa Nadia tempat yang aman dari serangan siapapun. Bukan hanya itu, Gani juga berniat membawa gadis yang ada di dalam gendongannya ini ke rumah sakit. Tentu saja untuk memeriksa kembali kaki Nadia akibat serangan dari Mariska. Gani membuka pintu mobil, menempatkan Nadia di kursi penumpang bagian depan. Kemudian ia memutar tubuhnya dan masuk ke dalam mobil, bersiap di kursi kemudi. Tak ada perbincangan, mata Gani masih memerah. Rahangnya masih mengeras. Nadia sangat tahu jika Gani masih diselimuti amarah. Itu sebabnya ia pun tak berani membuka suaranya. Ambil ponselmu, hubungi adikmu.
Suruh langsung ke rumah sakit umum Siloam. Ucap Gani, langsung tanpa basa-basi. Nadia tak berani membantah sedikit pun. Ia pun langsung mengambil ponsel miliknya dan menghubungi sang adik. Sudah, ucap Nadia. Gani menatap sekilas pada Nadia. Lalu tanpa basa-basi pria tampan ini meraih tangan sang gadis. Lalu menciumnya lembut. Tentu saja aksi pria ini sukses membuat sang gadis merinding. Gan, aku oke. Tolak Nadia halus. Aku tahu kamu oke Nat. Tapi aku nggak oke. Hatiku sakit Nat. Aku nggak terima kamu diperlakukan seperti itu. Ucap Gani serius. Nggak apa-apa. Pacarmu kan lagi emosi. Lagi cemburu. Jadi wajar kalau dia marah. Ucap Nadia memperingatkan. Dia bukan pacarku Nat. Jangan sebut wanita tak tahu diri itu pacarku. Aku nggak sudi. Jawab Gani marah. Melihat amarah kembali menyerang Gani, Nadia pun memilih diam. 5 menit berlalu, Gani kembali bertanya pada Nadia. Apakah kakimu sakit? Iya nyeri, tapi sedikit. Kamu jangan khawatir, jawab Nadia jujur. Gani kembali meraih tangan sang gadis, lalu kembali menciumnya sayang. Maafin aku ya Nat, ucap Gani. Iya, nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja Gan. Aku pun akan baik-baik saja. Semoga kedua orang tuamu tidak berpikir bahwa kita benar-benar selingkuh ya Gan. Ucap Nadia lagi. Aku nggak peduli Nat. Apa yang aku yakini, itulah yang benar. Aku nggak mau susah-susah menjelaskan. Kalau pas akhirnya mereka malah lebih percaya pada wanita jahat itu. Jawab Gani serius. Sabar ya Gan. Percayalah semua akan baik-baik saja. Nadia tersenyum, begitupun Gani. Pria tampan ini pun tersenyum. Namun, senyuman Gani seperti mengandung arti lain. Diam-diam hatinya berbunga-bunga, karena tanpa ia sadari, ia telah berani mencium tangan wanita yang kini ia sayangi. Bukankah itu kemajuan yang luar biasa? Bersama Mariska saja ia belum pernah mencium tangan semanis itu. Gani biasanya hanya menggandeng tangan wanita itu tidak lebih. Tetapi bersama Nadia, ia malah ingin selalu melindungi gadis ini dengan cinta, dengan kasih sayang. Entahlah, Gani sangat tidak rela, jika gadis yang kini ada di sampingnya merasa sakit. Meski sedikit, sungguh, Gani sangat tidak bisa menerima itu. Di sini bukan hanya Gani yang sedang diracuni berbunga-bunga cinta, babang tampan satu kita ini juga sedang dimabuk asmara. Siapa lagi kalau bukan suaminya Mbak Vita? Dengan kemodusan hakikinya, dia selalu memupuk akal liciknya, agar bisa memenangkan apapun yang ia inginkan. Termasuk meminta haknya sebagai suami. Namun kebahagiaan itu kini terpaksa mereka tunda, karena Bima mendapat panggilan tugas ke Papua sebagai salah satu relawan di daerah rawan konflik itu. Tentu saja, kabar ini sukses membuat Vita menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa tugas sang suami sangatlah mulia. Tetapi haruskah pria itu pergi sekarang? Sedangkan bunga cinta yang ada di antara mereka sedang mekar-mekarnya. Sungguh, jika boleh jujur, Vita sangat tidak rela dengan itu. Vita masih ingin di sini, di pulau ini, bersama Bima. Dimanjakan oleh pria itu, siang dan malam. Apakah tidak sebaiknya Mas batalkan saja? Vita nggak ingin ditinggal Mas. Pinta Vita, dengan derayan air mata yang sulit diartikan. Sayang, mengabdikan diri pada masyarakat adalah cita-cita Mas sebelum meraih gelar dokter. Bahkan Mas daftar sebagai relawan ini, ketika Mas masih koas. Mana bisa Mas batalin begitu saja? Pokoknya, Mas janji. Mas bakalan sering kasih kamu kabar. Mas bakalan sering telepon kamu. Mas bakalan sering video call sama kamu. Dan yang pasti, Mas nggak akan ngeduain kamu. Kamu tetap istri pertama dan terakhirku, ucap Bima berjanji. Vita masih belum bisa menerima ini dengan akal sehatnya. Bayangkan, cinta yang ada di antara mereka sedang merekah sempurna. Lalu, kenapa mereka harus berpisah? Vita sangat tidak rela. Sungguh,
Sayang sini, rayu Bima sembari menarik tangan sang istri dan membawa wanita cantik itu ke atas pangkuannya. Nggak lama koyang, hanya 6 bulan saja. Mas janji, selesai tugas ini, Mas nggak akan daftar relawan lagi. Mas bakalan nemenin kamu, oke, rayu Bima. Ikut, pinta Vita. Boleh, tapi setelah situasi kondusif. Di sana sedang tidak aman sayang. Aku nggak mau kamu kenapa-napa, jawab Bima. Lalu, kalau di sana bahaya, kenapa Masnya pergi ke sana? Mas pikir Vita nggak takut kalau Masnya kenapa-napa. Balas Vita kesal, ketus, jutek, marah. Bima tersenyum sebab dari situ dia sangat tahu bahwa ia sangat mencintainya. Kan Mas dikelilingi bapak-bapak berseragam doreng sayang. Mas nggak bakalan kenapa-napa. Mas janji, jawab Bima lagi. Masih berusaha meyakinkan sang belahan jiwa. Entahlah, Mas. Berat Mas, sungguh. Mas tahu sayang. Tapi percayalah, Tuhan akan ngelindungin Mas buat kamu. Karena Tuhan tahu, kita saling mencintai dan cinta itulah yang akan membuat kita kuat selama perpisahan ini. Kamu pahamkan maksud Mas. Dan satu lagi yang perlu kamu ingat, pokoknya kamu harus selalu doain Mas, supaya bisa pulang dengan selamat. Lalu kita bisa kumpul bareng lagi seperti ini. Oke, rayu Bina lagi. Tak ada pilihan lain. Meskipun ia merengek seperti apapun, bukankah Bima harus tetap pergi? Surat formulir perjanjian itu sudah ia tanda tangani. Mana mungkin dia bisa mundur lagi? Bersyukur, perjuangan Bima setelah hampir sehari semalam merayu sang belahan jiwa, akhirnya wanita cantik itu pun mengizinkannya untuk pergi. Sebagai salam perpisahan, malam ini Vita pun kembali melayani sang suami. Melayani pria itu dengan sepenuh hati. Agar Bima selalu ingat di dalam tugasinya ada seorang wanita yang begitu setia menanti kedatangannya. Mengikhlaskan seseorang yang kita cintai untuk pergi itu sangat tidak mudah. Apapun bentuk alasannya, mau karena kerjaan, tugas atau apapun itu, tetap saja rasanya pasti berat. Terlebih untuk dua orang yang sedang dimabok asmara. Seperti Vita dan Bima, selepas membantu sang suami berkemas, Vita masih saja tak kuasa menahan air matanya. Air mata itu terus mengalir. Seakan ia memang tidak rela jika sang suami pergi ke sana. Loh, kok nangis lagi? Katanya kemarin udah ikhlas. Udah ridho. Kan cuma 6 bulan sayang. Ucap Bima seraya memeluk sang istri. Menghapus air mata sang istri yang setia mengalir dari pelupuk matanya. Entahlah Mas, rasanya Vita nggak bisa begini. Vita takut, jawab wanita ini jujur. Yang memisahkan kita hanya jarak sayang. Hati kita tidak. Kita akan terus berkomunikasi. Kamu boleh menelponku kapanpun kamu mau. Tidak ada yang melarangmu untuk itu. Bima kembali memeluk sang istri. Mencoba menenangkan sang istri. Berharap sang istri benar-benar ikhlas melepasnya. Sembari terisak, Vita pun menjawab ucapan sang suami. Tolong selalu kabari aku. Pokoknya jangan matiin HP. Selalu cari sinyal. Nggak boleh habis data. Nggak boleh lama-lama balas pesan. Oke, janji. Vita menyodorkan jari kelingkingnya. Memaksa sang suami untuk berjanji padanya. Insya Allah, Hani. Kan tahu sendiri, suamimu kalau di ruang operasi suka lama. Tapi Mas janji, jika mau masuk ruang operasi, Mas pasti kasih kamu kabar. Biar kamu nggak panik nyariin, oke? Jawab Bima dengan senyum bahagianya. Oke, mau ikut ke bandara? Mau, tapi janji. Janji apa? Jangan sekalipun melihat para barisan bapak-bapak berseragam doreng itu. Terus mematapku, karena di antara barisan bapak-bapak itu nggak ada satupun yang tingkat ketampanannya melebihi suamimu ini. Mengerti, canda Bima, berharap sang istri tidak stres dan tegang melepas kepergiannya. Mas ini bisa aja. Vita sedikit menyunggingkan senyum. Namun begitu Vita tetap bersedih. Janji hanya 6 bulan ya, pinta Vita.
Begitu situasi di sana kondusif, pasti ada tim relawan yang nantinya akan menjemputmu dan insya Allah kita pasti akan bareng lagi Haniku, ucap Bima manja. Tak ingin kehilangan keyakinan cinta sang istri terhadapnya, Bima pun kembali memeluk wanita itu dengan cintanya. Mereka berciuman kembali, senantiasa mengisi baterai cinta, sebab selama 6 bulan ini mereka akan dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Di lain pihak, ada Gani yang masih harus berjuang untuk menyelamatkan harga dirinya. Ia tak terima dengan fitnah yang dilontarkan oleh Mariska terhadapnya. Terserah ayah sama ibu, mau percaya apa enggak, yang penting Gani dan Nadia, kami sama sekali tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan apapun. Ucap Gani sembari meremas jari-jarinya gugup. Atau lebih tepatnya takut. Takut dipisahkan dengan Nadia. Kami percaya sama kamu Gan. Tapi keluarga Mariska akan melaporkanmu ke pihak yang berwajib kalau kamu sampai membatalkan pernikahan ini sepihak. Mariska nggak mau membatalkan pernikahan ini, jawab ayah Gani. Biarkan saja dia laporin Gani ke polisi ya. Malah bagus. Gani nggak perlu repot-repot buat membalikkan fakta. Gani punya banyak bukti kecurangan dia, jawab Gani yakin. Kamu serius Gan? Tanya ibu Gani. Ya, Gani yakin bu. Bahkan bos Gani juga tahu kok kalau wanita ular itu sangat berbisa. Gani biayain kuliah dia di Malaysia, nyatanya dia bukan lagi mahasiswa di universitas tersebut. Menurut ayah sama ibu, siapa yang menipu dan ditipu di sini? Jawab Gani yakin. Kamu serius Gan? Tanya Ibu Lani, ibu dari Gani. Kapan sih Bu? Gani pernah bohong. Makanya biarin aja dia mau ngelaporin Gani. Nanti tinggal kita serang balik aja dia. Jawab Gani sembari tersenyum sinis. Oke, kasus Mariska kita tutup dulu. Ibu mau nanya, itu anak gadis yang di dalam, siapanya kamu? Tanya Pak Jono, ayah Gani. Oh, dia namanya Nadia ya. Kami bertemu di Lombok, nggak sengaja Gani nabrak tuh cewek. Sampai kakinya begitu. Dia ikut ke Batam karena menjalani pengobatan. Maksud Gani, itu bentuk tanggung jawab Gani ke dia. Dan dia di Surabaya ini, sebenarnya mau pulang kampung. Kampungnya ada di Gresik situ ya. Jadi aku sama dia nggak ada apa-apa sebenarnya. Jawab Gani jujur, bener kamu nggak ada apa-apa sama dia. Tapi kalau ayah tangkep, rasanya kamu ada rasa sama dia. Pak Jono melirik sang putra. Mencoba mencari kebenaran tentang apa yang ia pikirkan. Ah ayah, bisa aja. Enggak lah. Gani tersenyum malu-malu. Tapi kalau memang kalian ada someting, ibu setuju loh. Sahut Bulani senang. Gani melirik kedua orang tuanya, masih bertahan dengan senyum malu-malunya. Sepertinya dia gadis yang baik Yoyah. Ucap Bulani. Menurut penerawangan ayah, sini gadis baik bu. Tapi ya terserah merekalah, kita kan orang tua. Bisanya cuma mendukung sama mendoakan, jawab Pak Jono lagi. Gani sih mau sama dia ya. Tapi dianya yang nggak mau sama Gani. Takut katanya, jawab Gani lugu. Oh kalau soal itu gampang, nanti ayah kasih kamu ilmu buat naklukin cewek model begitu. Yang penting tepat di hari yang sudah kita persiapkan untukmu menikah. Kamu harus menikah, setuju. Ucap Pak Jono, sebenarnya ini lebih kebujukan halus. Beneran ya? Ayah sama ibu setuju kalau Gani sama dia? Tanya Gani memastikan. Asalkan kamu mau, ibu sama ayah bisa apa? Kedua orang tua itu terkekeh. Sedangkan Gani, semakin bersemangat untuk mendukung Nadia. Restu sudah ia kantongi. Tunggu apa lagi? Benarkan.